Jika 360 itu sama dengan A pangkat B, C pangkat D, dan E pangkat F, di mana A nanti lebih kecil dari C dan C lebih kecil dari E. Maka tentukan dari A tambah B kali C kurangi D ditambah E tambah F ya. Oke, 360 itu anak-anak kalau kita mau ubah dalam bentuk yang seperti ini, berarti kita harus mengubahnya dalam bagaimana anak? Gimana cara mengubahnya? Pakai apa? Pakai? Nah, salah satunya pohon faktor. Bagi berapa ini? Bagi 2. 180 bagi 2, 90 bagi 2, 40, 5 bagi 3, 15 bagi 3 adalah 5. Sehingga 360 itu anak-anak adalah 2-nya pangkat 3, lalu dikali 3 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 1. Kemudian nanti ini ya, A-nya lebih kecil dari C, artinya A dan C. Berarti sudah betul ya urutannya seperti ini ya. Sehingga A-nya nilainya berarti berapa A-nya itu? A-nya yang ini nih, 2. B-nya? 2. B-nya berapa? B 3. 3. C-nya? 5. C-nya adalah, C-nya yang ini, C-nya. Berarti yang ini. C-nya. Nanti C-nya adalah 5. kok 5? C-nya berapa? 3. Iya enggak? D-nya berapa D-nya? 2. E-nya 5. 5. F-nya 1. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Sehingga A ditambah B dikali dengan C dikurangi D ditambah E tambah F ya, itu akan sama dengan berarti gimana? 2 ditambah dengan 2 tambah 3 kali 3 kurangi 2 tambah 5 tambah 1. Ya, berarti ini berapa? 5 dikali 1 terus tambah dengan 6 ya. Berarti jawabannya 11 ya. Berarti ini soalnya error ya. Error. Karena tidak ada jawaban, nanti akan saya informasikan ke pembuat soal. Oke, lanjut. Berarti nomor 19 error. Nomor 20. Ini kelihatannya salah kunci ini ya. Iya enggak? Oke, anak-anak. Kota A dan kota B berjarak 920 km satu sama lain. Misalkan ini kota A. Ini kota B. Lalu ada mobil A dan mobil B. Ini mobil A ya. Ini mobil B. Nah, kemudian jaraknya 920 km. Kecepatan A itu adalah 80 km per jam. Kecepatan B adalah 70 km per jam dan mereka bergerak saling mendekati ya. Berarti nanti V1 dan V2 atau kecepatan 1 dan kecepatan 2 ditambah atau dikurangi anak-anak kalau saling mendekati? Ditambah. Karena kenapa? Mereka memiliki kecepatan saling mendekati sehingga kecepatannya akan semakin, atau mereka ketemunya semakin cepat apa semakin lambat kalau mereka saling mendekati itu? Semakin cepat. Nah, maka nanti V1 dan V2 harus kita jumlah ya. Nah, kita coba lihat dulu soalnya lagi. 15 menit kemudian, pertama yang bergerak siapa ini? Mobil A bergerak dengan kecepatan 80 km per jam dari kota A ke kota B. Nah, ternyata mereka tidak bergerak bersama-sama ya. Artinya yang bergerak dulu siapa anak? Yang bergerak dulu?
A bergerak dulu selama 15 menit. Berarti di sini ya akan ada jarak tempuh yang ditempuh oleh A. Atau kita buat SA1. Nah, SA1 ya. Bagaimana cara mencari SA yang pertama ini? Cara mencari jarak gimana caranya? Masih ingat jarak? Kecepatan kali Jarak waktu. V adalah kecepatan, T adalah waktu. Bagaimana cara mencari jarak? Kecepatan kali waktu. Iya, kecepatan kita kalikan dengan waktu nih. Berarti waktunya berapa, Nana? 15 menit. 15 menit itu berapa jam? 15 menit berapa jam, Nana? Seperempat. Iya, 1/4 jam ya. Kita tahu, ya saya beri catatan lagi. 15 menit itu sama dengan 1/4. Kalau 30 menit? Setengah jam. Setengah jam. Kalau 45 menit? 3/4. Seperempat. Bukan. 3/4. 3/4. Kalau 10 menit? 1/6. Kalau X menit? Tadi X per 60. Ya. Kita lanjut anak-anak. Berarti 1/4 kita kalikan 80 nih. Berapa? 20. 20. Berarti di sini ya, ketika A berangkat pertama kali sebelum B berangkat ini sudah menempuh jarak yaitu 20 km. Artinya di sini kita punya jarak yang baru antara A setelah pertemuan atau perjalanan pertama ke B. Berapa ini caranya sekarang anak-anak? 900 km saja. Ya enggak? Ya. Jadi S untuk A dan B yang baru adalah 900 km. Nah, sekarang antara A dan B mereka saling mendekati dengan waktu yang sama. Nah, bagaimana cara mencari waktunya, Nana? Kalau saling mendekat? Bagaimana cara mencari waktu? T sama dengan? Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan total. Nah, kecepatan totalnya ini nanti anak-anak, yaitu caranya dijumlah apa dikurangi? Dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena mereka akan bergerak saling mendekat. Artinya pertemuan mereka itu akan lebih cepat daripada biasanya karena saling mendekati. Ya. Maka S-nya adalah 900, kita bagi dengan 80 tambah 70. Berarti 900 dibagi berapa, anak? 150. Berapa, anak? 6 ya, 6 jam. 6 jam setelah A berangkat atau B berangkat, anak-anak? Setelah 6 jam setelah A berangkat. A berangkatnya kan 15 menit sebelumnya. 6 jam setelah mobil B Setelah melaju. B berangkat atau melaju. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, ini jawabannya sudah saya benahi tadi ya. Jadi jawabannya yang C, tapi nanti ternyata ya yang pertama sedang sekarang jadi merah ya. Kenapa? Karena yang salah lebih banyak ternyata kalau kunci jawabannya saya ganti ke C gitu anak-anak. Oke, ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Tidak. Tidak ada ya. Kalau mobilnya saling jauh menjauh nanti ya anak-anak itu V-nya itu nanti akan dikurangi. Ya. Contoh misalkan, ayo saya punya contoh nih, siapa yang bisa menyelesaikan. A dan B ya, itu berjarak 900 anak-anak ya. Nah, kilometer. Oh, jangan banyak-banyak 90 saja. 90 kilometer. A ya, A ini mobilnya
bergerak ke arah kiri ya memiliki kecepatan yaitu 60 km per jam anak-anak. Ya. Sedangkan B juga melaju ke arah kiri. Jadi susul menyusul. Ya, dengan kecepatan yaitu 75 km per jam. Pertanyaannya ya, berapa waktu untuk B menyusul A? Ayo silakan, siapa yang bisa? Jadi ceritanya A dan B sama-sama melaju ke kiri nih. A-nya melaju dengan kecepatan 60 km per jam, B-nya melaju lebih cepat, yaitu 75 km per jam nih. Sekarang dua-duanya memiliki kecepatan 60 dan 75 dan jaraknya adalah 90 km. Berapa waktu untuk B menyusul A? Jawabannya? 6 jam. Berapa? 6 jam. 6 jam, betul sekali. Jawabannya adalah 6 jam. Caranya gimana? Berarti T sama dengan 60 kurang 75. iya, S per V total. Di mana V totalnya ya itu adalah V yang B kita kurangi V yang A. Kenapa kok dikurangi? Karena mereka saling apa, Nana? Saling Susul menyusul. Artinya searah. Kalau searah nanti dikurangi aja. Sehingga T sama dengan 90 dikurangi 75 kurangi berapa ini? 60 sehingga 90 per 15. 15. Ini soal bentuk yang lain ya. Oke anak-anak, habis soal untuk kompetensi matematika yang kemarin. Nah, ada beberapa catatan ya. Di antaranya ada beberapa soal yang keliru jawaban dan ada yang error ya, nanti kita perbaiki. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal apa yang belum kita bahas? Soal ini ya, peluang itu ya. Sudah dikerjakan? Soal yang ini ya anak-anak ya? Oke. Ketika apa yang nggak bisa itu? Oke. Kita lanjut ya, ada waktu sekitar 10 menit nih, mudah-mudahan bisa 1 atau 2 soal ya. Soal nomor 1, Siti membutuhkan uang sebesar 4.550.000 untuk membeli sebuah komputer. Agar bisa membeli, Siti harus menyisihkan sebagian dari 30.000 uang jajannya setiap pergi sekolah. Sebagian ya, jadi tidak seluruhnya, sebagian dari 30.000. Jika Siti selalu masuk sekolah rata-rata 25 hari tiap bulannya selama 10 bulan, maka rata-rata uang yang harus ditabung selama 10 bulan adalah, gimana caranya berarti anak-anak? Jadi uangnya itu nanti akan didapat dari mana? Uang komputer itu akan didapat dari apa? Uang sekolah. Jadi tabungannya diapakan anak-anak? Dikalikan 25 hari. 25 lalu dikalikan Hari. 10 bulan. 10 bulan. Berarti 4.550.000 sama dengan nanti tabungan dikali 250. Bagaimana cara mencari tabungannya berarti ini? Gimana berarti? 4.550.000 diapakan anak-anak? Dibagi 250. Coret-coret ini ya. Ya, silakan langsung dibagi anak-anak. Gampang itu. Yuk, silakan. 4.550. 18.200. Berapa? 18.200. 18.200. Jadi harus menyisihkan 18.200 setiap harinya. Gampang ya? Ini masih soal gampang. Lanjut nih, soal nomor 2. Ya, silakan gimana cara. Ini soal uraian ya. Kalau soal uraian itu sebenarnya soalnya itu bisa berbagai macam cara ya. Gimana ceritain ini, Pak?
12 bola pingpong bernomor 1 sampai 12 dimasukkan ke dalam 3 buah kotak yang disediakan. Wah, ada 3 kotak ya. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Oke. Kemudian anak-anak ternyata ya Tania memasukkan bola 1. Oh ya ini. Jumlah nomor bola yang ada masing-masing kotak harus sama. Nanti kalau kita jumlah harus sama ya. Lalu Tania masukkan bola nomor 1 ke kotak pertama, bola nomor 2 ke kotak 2. Berarti ini kotak nomor 1 taruh sini, 2 sini, 3 sini. Nah, silakan kamu lanjutkan sehingga 12 nomor dari bola ini masuk dalam kotak, kalau dijumlah harus sama. Nah, coba nomor 4 taruh mana, Nana? Nomor 4 taruh di kotak berapa, yuk? Taruh kotak. Hah? Taruh kotak 3. Kotak terus berikutnya 5. Kotak 2. 6-nya Kotak 1. kita jumlah apakah masih sama semuanya? Sama ya. Lalu 7 taruh mana enaknya? 1. 7, 8, 9. Sekarang kita cek apakah masih sama masing-masing kotaknya? Masih. Nah, masih. Berarti 10 taruh mana? Kotak 3. Nah, 10, 11, dan 12. Ya, kalau kita cek apakah masih sama masing-masing kotak? Masih mama. Sama. Berarti ini adalah jawaban yang benar. Gampang ya? Gampang. Jadi caranya seperti itu. Karena ini uraian berarti memang harus membuat sebuah cara. Cara yang lain ada enggak anak-anak? Ada cara lain enggak selain ini? Ada ya, banyak ya. Misalkan saya buat ini 1, 2, dan 3. Lalu 4, 5, 6 saya taruh ini anak-anak. 4, 5, 6. Ya. Lalu kemudian 7, 8, 9 tak taruh sini. Lalu 10, 11, 12 tak taruh sini. Nah, apakah sekarang jumlahnya sama? Sama. Jumlahnya tetap sama. Jadi kalau uraian itu terkadang open ended. Open ended itu adalah soal yang memiliki jawaban yang terbuka. Jawabannya itu bisa lebih dari 1. Contohnya adalah soal nomor 2 uraian ini. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada, gampang ya, masih gampang ini. Sekarang nomor 3. Sudah selesai apa belum ini ngerjakannya? Sudah. Berapa jawabannya? 50. Ini ya, ada 80 murid SD Mekar Mukti yang berasal dari kelas 4 dan 5. Berarti misalkan kelas 4 dan 5, kan kelas 4-nya itu saya beri A gitu kan ya. Kelas 5 saya ganti B biar gampang ya. Maka nanti A plus B harus berapa Nana? Jumlahnya 80. harus 80. Nah, kemudian pertanyaan kemudian berikutnya. Rata-rata skor mereka bersama memperoleh adalah 100. Ya, rata-rata skor bersama yang mereka peroleh adalah 100. Banyaknya murid kelas 4 yang ikut seleksi adalah 50% lebih banyak daripada siswa kelas 5. Berarti lebih banyak siswa kelas berapa, Nana? Kelas 4. Kelas 4 ya. Nah, terus 50% itu artinya apa, Nana? Setengahnya. Jadi lebih setengahnya. Nah, kira-kira kalau misalkan kelas B itu adalah misalkan 2 gitu ya, 2A lah. Berarti kelas 4 itu berapa A? 4A. Oh, bukan 4A. Kalau 4A itu 200%, 2 kali lipat. Oh, 3A. 3A. Kenapa kalau 3A? Karena setengah dari 2 adalah
1. Berarti 1. kelas 4 itu lebih A atau lebih 1A. 1A itu adalah 50% daripada kelas 5. Ada pertanyaan? Ya. Jadi kalau kelas 4 misalkan 3A ditambah 2A sama dengan 80, berarti 5A sama dengan 80, berarti A-nya berapa, Nana? A-nya adalah berarti 80 bagi 5 sama dengan 16. Artinya berarti kelas 4 itu 3A, berarti 3 kali 16. Berapa nih? 40? 48. 48. Lalu ini 2 ya. 2 kali 16 berarti berapa? 32. 32. Untuk jumlahnya ya. Untuk jumlahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dan rata-rata skor murid kelas 5 itu 50% lebih tinggi. Wah, ini skornya ternyata 50% lebih tinggi ya. Dari rata-rata skor murid kelas 4. Nah, berarti kita balik sekarang. Ya, kalau kelas 5, nilai ya, ini masalah nilai. Nilai kelas 5 adalah 2A. Bukan ya. Berarti kelas 4-nya yang 2A ini. Kita hapus dulu. Jika nilai kelas 4 itu sama dengan 2A, berarti kelas 5 berapa, Nana? 3A ya. Kenapa? Karena kelas 5 50% lebih tinggi dari kelas 4. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Jadi kita anggap satu anak kelas 4 itu nilainya 2A, untuk kelas 5 adalah 3A. Dan rata-rata semuanya adalah 100. Berarti gimana, Pak? Berarti artinya 100 ini artinya ya jumlah kelas 4 ditambah nilai kelas 5 ya dibagi 80. Ngerti apa enggak? Karena jumlah anaknya semuanya adalah 80. Oke, anak kelas 4-nya jumlahnya 2A. Kita masih belum tahu ya 2A. Lalu nilainya adalah 48 anak ya. Maka seluruh nilainya adalah 2A dikali 48. Nah, seluruh nilai kelas 5 berarti berapa, Nana? 3A kali 3A kali 32. Lalu kita bagi dengan 80. Itu harus sama dengan 100. Ada pertanyaan? Susah apa enggak ini? Kita lanjut ya. Di 100 sama dengan 2A kali 48. Berapa itu? 96. Lalu kita jumlah dengan 3A kali 32, Nana. Berapa? 96. 96A. Dibagi 80 nih. Kita lanjut. 196 tambah 96 berapa, Nana? 192. 192 ya. Ya. Oke, 192A ya. Dibagi 80. Ya, kita lanjut. Nah, gimana berarti? Berarti ini kita kalikan ya. Nah, maka ada 80 kita kali 100 sama dengan 192A. Sehingga 80 kali 100 berapa, Nana? 8192A. Ya. Terus A-nya berarti 8.000 per 192. 192. Ini ya. Ini adalah apa ini? Adalah nilai untuk A ya. Nilai untuk A.
Sedangkan kalau ini anak-anak siapa? Kelas 5 ya, yang tanyakan rata-rata skor murid kelas 5. Ingat kelas 5 itu 3A. Saya berarti naik ke atas ini. Ya. Nah, 3A berarti skor 5, kelas 5 adalah 3A. Maka 3 kita kali dengan 8.000 per 192. Bisa dibagi enggak itu anak-anak? 192 dibagi 3 berapa? 64. 192 dibagi 3 adalah 64 ya. 64. Jadi 8.000 per 64. Berapa nih 8.000 dibagi 64? Berapa? Jawabannya adalah 125. Jawabannya adalah 125. Gimana? Susah ya? Oke. Baik anak-anak, sementara cukup. Perlu kuisis apa enggak? Mau kuisis apa enggak? Soalnya kita buat gampang nih. Soalnya adalah tentang bilangan bulat ya. Mau apa enggak? Enggak. Enggak mau. Baik, demikian dari Pak. Terima kasih karena sudah malam. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Di kesempatan yang akan datang. Waalaikumsalam.